Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafita Yanti. Di sini saya akan membuat podcast bersama salah satu mahasantri dari Ma'had Al-Jamiah IAIN Unesa. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelumnya bisa nggak Kak perkenalkan diri dulu? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Lubis. Asalnya dari mana Kak? Nah, asalnya itu dari Desa Sababangunan, Kecamatan Dolok Sigomkulon, Kabupaten Penanggalan Utara, Provinsi Sumatera Utara. Di mana? Mudah-mudahan. Jadi di sini Kakak sebagai mahasantri sekaligus sebagai mahasiswa dari IAIN Unesa. Apa nih Kak awalnya itu kenapa Kakak memilih Ma'had sebagai tempatnya? Nah, sebenarnya sebelum masuk perguruan tinggi, saya kemarin tuh pengen sekali tinggal di pondok. Namun pada Allah tidak tercapai, ya kan? Saya itu sekolah SMA umum gitu ya kan. Jadi alhamdulillahnya lulus di Cakala ini ada asrama. Nah, saya langsung daftar karena pengen sekali. Nah, alhamdulillah lulus. Nah, kenapa saya itu pengen tinggal di asrama? Karena menurut saya di asrama itu banyak kali plus-plusnya, dari segi temannya, lingkungannya. Nah, di asrama itu banyak sekali misalnya kayak pengajiannya dan lebih nyaman. Apalagi kita yang orang jauh kan, yang pulangnya itu jarang lah dibilang ya. Kalau palingan pulangnya itu 1 kali 1 semester. Karena di asrama itu banyak hal. Banyak Kak. Jadi di asrama ini Kak, di Ma'had Al-Jamiah IAIN Unesa ini bimbingan belajar apa aja yang udah Kakak pelajari selama ini atau program-program apa aja yang ada di Ma'had ini? Nah, kalau bimbingan belajar, dia dalam satu minggu itu dia ini full. Misalnya malam Senin itu kami ada pengajian, tahu kan? Ada pengajian fikih. Nah, malam Selasa kami ada belajar bahasa Inggris, malam Rabu belajar bahasa Arab, malam Kamis ada belajar tahsin. Nah, malam Jumat ada belajar tauhid. Nah, malam Sabtu ada muhadharah, malam Minggu ada tahfiz. Nah, jadi dalam satu minggu itu kami full dia, gak ada malam libur. Kegiatannya itu malam Kak? Iya, kegiatannya itu malam. Jadi kalau siang itu kami memang dibebaskan untuk kuliah. Jadi jam 6 sore itu kami harus memang udah berada di asrama. Jadi jangan ada lagi yang di luar. Jadi dari pagi kami boleh kemana aja. Yang penting bersangkutan dengan kuliah lah gitu kan. Jadi jam 6 sore kami harus sudah berada di asrama. Maghribnya harus semua sholat berjamaah. Yang saya dengar-dengar nih Kakak itu kan udah lama tuh di asrama. Dari sejak semester 1 sekarang udah semester 7. Nah, Kakak di sini sebagai musyrifah. Boleh nggak Kakak kasih tahu apa itu musyrifah, tugasnya apa aja? Nah, karena berhubung kan kalau bukan jadi musyrifah, kayaknya masih kurang lebih 1 bulan, karena masih baru gitu kan. Sebelumnya masih seperti biasa gitu kan, belum ada dikasih kayak tanggung jawab gitu. Karena setahu saya musyrifah itu tugasnya untuk membantu pamong ataupun ustazah perlantai. Nah, tugasnya itu ya misalnya ada bagian ubudiyah, nah yang mana kita itu mengontrol adik-adik. Biasanya kayak subuh kita banguni. Nah, seperti sholat, kita kan di sini sholat berjamaah. Sholat jamaah itu ada sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Nah, kalau untuk sholat zuhur dan asar itu nggak dipaksakan. Yang diwajibkan cuma 3 waktu. Nah, itulah tugas kami itu ya kan di sini kan harus di absen. Nah, berapa absen? Berapa absen? Jadi untuk mengontrol adik-adik ke masjid, misalnya sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Nah, nanti kalau ada pengajian kami dokumentasi. Nah, setelah itu kita laporkan ke guru atau ke pamong atau ke ustadz gitu kan, supaya ada dokumentasi. Nah, misalnya kayak ada kebersihan. Nah, kebersihan kami juga yang kontrol. Saya nyuruh adik-adik supaya mereka inilah, maksudnya supaya mereka ikut bergotong royong, mengarahkan lah. Kalau ini Kak, menurut Kakak apa sih itu mahasantri?
Oh, kalau mahasantri itu dia kan kalau kita udah kuliah namanya mahasiswa ataupun mahasiswi. Tapi kalau mahasantri itu tingkatannya sebagai mahasiswa, sudah yang paling tinggi. Cuman dia itu kalau mahasantri yang paling tinggi santri gitu. Kalau santri aja berarti dia masih pondok, berarti masih tingkatan SMP ataupun SMA. Jadi kalau mahasantri itu sudah berada pada tingkatan paling tinggi, ya namanya paling tinggi, mahasantri. Nah itu kalau dibilang mahasantri berarti udah tingkatan kuliah gitu. Jadi Kak, apa nih pendapat Kakak mengenai Mahat Al-Jamiah YIN Mangsa? Nah kalau pendapat saya, kalau mahasantri ini Mahat ini sangat bagus. Sangat bagus, yang mana di Mahat ini memang kita ditempa betul, baik dari segi kedisiplinan untuk membagi waktu. Nah yang dulunya apalagi saya sendiri backgroundnya itu dari umum. Nah dengan beradanya saya di Mahat ini dibilang berubah drastis. Yang mana kan kalau di sini di Mahat ini kita lebih tepat dari segi pelajaran ada pelajaran umum, ada pelajaran bahasa Arab. Nah sholatnya itu juga kita dituntut supaya sholat berjamaah. Kalau di luar sana belum tentu ya. Nah di asrama ini juga orang-orangnya, teman-teman lingkungannya itu luar biasa sangat mendukung. Yang mana di asrama ini banyak juga dihuni oleh anak yang hafizah yang menghafal Quran. Jadi seolah-olah kita jadi terikut gitu. Nah, dan itu karena memang sudah dipaksa untuk ikut pengajian, sholatnya berjamaah, jadi kita terbiasa jadinya untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Jadi kalau memang benar-benar dia itu memanfaatkan waktu sebaik mungkin, insya Allah dengan keluarnya dia di Mahat dapat plus dibandingkan dia sebagai mahasiswa aja gitu. Jadi orang yang tinggal di Mahat dan kuliah di sini itu dapat luar biasa ilmunya. Nah, kedua, harapan Kakak untuk Mahat Al-Jamiah YIN Mangsa apa itu? Semoga dengan adanya Mahat ini melahirkan generasi-generasi yang misalnya yang berkarakter, yang berakhlakul karimah. Karena gimana ya, kalau dibilang Mahat ini sebagai pesantren kecil lah gitu kan, Pesantren kampus. Pesantren kampus. Nah harapannya itu anak-anak yang tinggal di Mahat ini bisa lah jadi contoh yang baik. Misalnya dari segi apa? Dari segi pakaian. Nah jadi kita ada pembedanya dari segi pakaian, sopan santun, ataupun tingkah laku gitu, harusnya mencerminkan gitu. Karena apa? Karena kalau di Mahat ini kita ada dibina begitu banyak pelajaran tentang ini. Nah itulah harus kita amalkan gitu, harus kita bawa perubahan. Jangan hanya belajar aja tapi nggak ada Kita amalkan. nggak ada kita amalkan. Harus ada pembedaan. Harus ada pembedaan antara mahasiswa dengan mahasantri. Pembedanya itu yang lebih baik. Yang lebih baik. Ya. Jadi keluar dari sini itu kita udah ada apa dibilangnya? Udah ada contoh lah. Jadi terbiasa, ketika kita terbiasa di lingkungan baik, maka kita keluar akan terbiasa baik juga. Karena lingkungan baik itu menciptakan orang-orang yang baik. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Rosida hari ini sebagai narasumber dari perwakilan Mahasantri untuk saya wawancarai dalam podcast saya sebagai pemenuhi tugas KKN DR Medsos 2022. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.